mana suaranya? Shalom. Oh. Shalom, Kak. Ayo dong, kan kita tahun baru. Shalom, Kak Tina, semuanya. Ayo dong, semangat. Ya, wow, Matthew senyum, Saudara Kevin juga tadi wajahnya sukacita ya. Di tahun baru tetap harus penuh sukacita, oke? Nah, seperti biasa, kita mau berdoa dulu sebelum memulai. Kak Vina mau minta tolong. Rafael, bantu Kak Vina doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami dapat berkumpul kembali dalam Zoom. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Lindungilah supaya kami tidak melakukan aktivitas yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you, Rafa. Minggu ini temanya tentang apa ya? Siapa yang tahu? Wah, tentang from nothing to something. Wah, apa ya itu ya? Wah, ini colorful sekali. Kita mau memulai tahun ini dengan penuh warna, dengan penuh sukacita ya. Kita mau nyanyi lagu sama-sama. Kita mau berdiri dulu ya. Nah, kita kan tahun ini tahun baru. Percaya ya, kita semua ini lebih dari pemenang. Kita semua anak-anaknya Tuhan. Kita ini lebih dari pemenang, oke? Jadi kita mau nyanyi sama-sama. Anak-anaknya Tuhan pasti lebih dari pemenang, oke? Semangat yuk! Percaya Tuhan Yesus pasti yang terbaik buat tahun ini. Kita mau katakan sama-sama lebih dari pemenang ya, dengan ini lebih dari pemenang dalam segala perkara, hidup dari dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hidup dari dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkan janjinya, bersuciakan segalanya. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah derajatnya, kita lebih dari pemenang. Yo, sekali lagi tepuk tangan. Kita anak-anaknya Tuhan, rakyat saya rakyat, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hidup dari dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkan janjinya, bersuciakan segalanya. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah derajatnya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Haleluya. Kibarkan janjinya, bersuciakan segalanya. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah derajatnya, kita
benar sekali ya. Kita semua ini lebih dari pemenang karena kita ini anak-anaknya Tuhan ya. Percaya tahun ini tahun baru, kita dapat berkat baru, kesehatan baru, kita semua lebih dari pemenang. Oke? Oke, teman-teman. Karena ini minggu yang pertama, selalu minggu pertama ini ada tentang Bible Fact ya, karena minggu yang pertama. Hari ini firmannya tadi Kak Vina sudah bilang di depan ya, Kak Vina sudah ngomong di depan, from nothing to something ya. Hari ini Bible Fact-nya karena belum lama kita merayakan Natal, kita mau sama-sama belajar tentang juru selamat kita semua, yaitu Yesus Kristus orang Nazaret ya. Sebentar, kakak mau tampilin dulu. Hari ini kita mau belajar sama-sama teman-teman ya tentang Yesus orang Nazaret. Kenapa sih Yesus itu kok disebut orang Nazaret? Karena lahirnya karena besarnya di Nazaret, Kak, lahirnya di Bethlehem. Benar. Tapi hari ini kita mau sama-sama teman-teman. Karena julukan Yesus orang Nazaret ini sebenarnya kita bisa belajar ya teman-teman, berkaitan dengan judul yang tadi Kak Vina sampaikan, from nothing to something ya. Sebelum kita semua tahu Yesus orang Nazaret, kita perlu tahu dulu teman-teman, kota Nazaret ini ya teman-teman. Bagi yang mau difoto, dicatat boleh ya. Kita mau tahu dulu latar belakang kota Nazaret. Karena Alkitab itu teman-teman, Alkitab itu berisi sejarah dan budaya ya. Kita nggak bisa membaca Alkitab tanpa mengerti seluk-beluk dari kotanya, seluk-beluk dari budayanya, seluk-beluk dari tokohnya gitu ya. Hari ini kita mau belajar tentang kotanya dulu deh. Kota Nazaret ya. Jadi pada zaman Tuhan Yesus hidup, penduduk kota Nazaret itu diperkirakan jumlahnya 500 orang, teman-teman. Ya nggak banyak-banyak amat gitu ya. Karena Nazaret itu kota kecil. Kemudian kota Nazaret itu letaknya 6 kilometer dari kota Sepphoris. Nah, kota Sepphoris ini penting sekali teman-teman ya. Kota Sepphoris ini merupakan ibu kota Galilea yang dipimpin seorang raja. Nah, ini rajanya ya, Herodes Antipas. Herodes Antipas ini kalian kalau masih ingat anaknya Herodes Agung ya. Jadi Herodes Agung itu punya anak 3. Jadi anaknya tuh menguasai beberapa kota. Salah satunya kota Galilea yang dikuasai oleh Herodes Antipas ya. Kemudian, nah ini loh teman-teman, penting banget. Menurut tradisi orang Yahudi, nah makanya tadi kakak kan bilang ya di depan, Alkitab itu berisi sejarah dan tradisi teman-teman ya. Menurut tradisi Yahudi, Maria, ibunya Tuhan Yesus itu lahirnya di sini teman-teman, di kota Sepphoris ya. Jadi Sepphoris ini tempat kelahiran Maria. Kemudian Sepphoris ini itu kota besar teman-teman dan kaya yang sedang membangun sehingga membutuhkan banyak tenaga pekerja. Nah, kakak mau jelaskan di yang poin yang di ini ya, Sepphoris kota besar ini. Jadi teman-teman, karena Sepphoris ini kota besar dan sedang membangun, kalian ingat nggak? Papanya Tuhan Yesus yang namanya Yusuf itu pekerjaannya apa? Ya, benar. Lebih tepatnya itu tukang bangunan ya. Bahasa aslinya itu papanya Yusuf itu tukang bangunan, teman-teman. Sehingga pada waktu Yesus kecil menuju ke remaja, Tuhan Yesus tuh sering diajak papanya, teman-teman, jalan-jalan ke kota Sepphoris ini. Jadi kalau ditanya Tuhan Yesus kecilnya itu setelah usia 12 tahun ada di mana ya? Ada di Nazaret. Sesekali diajak papanya ke Sepphoris. Makanya Tuhan Yesus ini pinter, bisa banyak bahasa. Karena di kota Sepphoris ini banyak orang pandai yang ada di sana. Karena sedang membangun ya kota Nazaret itu. Yuk kita ke selanjutnya. Nah, ini poin pentingnya di Yesus orang Nazaret ya. Teman-teman, Yesus orang Nazaret ini sebenarnya sebutan yang kurang bagus di zamannya Tuhan Yesus hidup, teman-teman. Contohnya begini, kakak dulu punya teman SMA,
itu asalnya dari Lumajang. Lumajang, siapa di sini yang tahu kota Lumajang? Tahu nggak kota Lumajang? Itu Lumajang itu kalau mau ke Jember itu loh, lewat Lumajang, teman-teman ya. Jadi temannya kakak itu dipanggil Ujang karena orang Lumajang. Nah, Yesus orang Nazaret ini, teman-teman, itu sebutan yang nggak enak buat Tuhan Yesus. Karena ini, teman-teman, ada 3 poin ya. Yang pertama, sebutan orang Nazaret di zaman Yesus itu mengandung ejekan, bahkan penolakan loh, teman-teman. Ya, jadi orang Nazaret kakak yakin di zaman itu sangat gak pede gitu ya. Karena kalau orang Nazaret gitu ya pergi ibadah ke Yerusalem gitu ya satu tahun 3 kali ya teman-teman, itu mereka akan nggak percaya diri teman-teman, karena kota Nazaret ini tempatnya orang-orang yang di zamannya itu dianggap orang-orang terbelakang teman-teman ya, baik secara sosial, ekonomi dan pendidikan ya. Kemudian karena Nazaret kota kecil yang tidak terkenal, lebih kecil dari Bethlehem, dan jauh dari kemegahan kota Yerusalem. Maka orang Nazaret ini adalah orang-orang yang, kakak tadi bilang, orang yang terpojok, orang yang merasa tidak dianggap ya di zamannya Tuhan Yesus hidup. Nah, ini teman-teman, poin yang ketiga. Salah satu pendapat tentang orang Nazaret yang dianggap sebelah mata, kita lihat di ayat Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Yuk, boleh dibaca. Kakak minta tolong Kevin. Kevin bisa bantu kakak baca. Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ya, ini kalimat terakhir ini seringkali kita kalau baca itu kelewatan ya teman-teman. Kakak juga. Ternyata kalimat terakhir ini mengandung sebuah ini dipandang sebelah mata ya. Mengandung sebuah gimana ya, kesangsian orang akan orang yang dari Nazaret itu beneran tak ada orang hebat gitu loh teman-teman ya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret gitu ya. Makanya ini kesimpulan terakhir teman-teman. Sebab itu orang Kristen mula-mula disebut sekte Nasrani. Nasrani ini artinya pengikut Yesus orang Nazaret. Ini ejekan teman-teman. Ya, jadi teman-teman hari ini kita sudah belajar ya tentang kota Nazaret dan sebutan Yesus orang Nazaret. Nanti di firman Tuhan akan dijelaskan oleh kakak-kakak yang menyampaikan firman lebih lanjut ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak Bible Fact. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Kak Arif. Wah keren ya. Kita ini kalau sekarang tiap seminggu sekali belajar Bible Fact itu asik ya. Kita dapat pengetahuan tuh yang lebih macam-macam gitu loh. Wah, jadi kalian juga bisa lebih semangat ikut sekolah minggunya. Oke, tadi waktu Kak Arif dengar Kak Arif cerita tentang Nazaret itu kota kecil. Wah, ternyata penduduknya itu sedikit sekali ya. Oke, mungkin kalau di sini tadi kalau Kak Arif bilang Lumajang, mungkin kalian tahu lagi kalau misal kayak Pare, mungkin Klaten, kota-kota yang kecil-kecil gitu loh. Di tempatnya itu ya, di Kudus itu bioskop gak ada ya. KFC, McD gak ada ya. Makanya itu mungkin kalian bisa bayangkan bangunan tinggi itu gak ada ya. Semuanya sawah, semuanya apa namanya petani. Nah, dari kota seperti itu tapi kira-kira Tuhan Yesus jadi orang yang luar biasa nggak ya? Wah ya, rencananya Tuhan itu memang luar biasa kok. Meskipun dari kota kecil, tapi kita mau dengarkan nanti firman-Nya ya. Oke, sebelumnya kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyikan tentang lagu. Rencananya Tuhan itu tidak dapat apa ya istilahnya, nggak dapat nggak dapat terselami. Jadi rencananya Tuhan itu luar biasa buat kita semua ya. Dan lagunya ini sebelumnya Kak Vina mau tebak-tebak dulu. Kira-kira, nah dari lagu ini, dari liriknya ini, ada yang tahu nggak pencipta lagunya siapa? Ada clue-nya, ada jawabannya di lirik lagu ini. Ada yang tahu nggak? Ayo, namanya yang menciptakan siapa? Coba Kak kasih clue Kak, apa itu namanya? Huruf pertamanya apa?
Ini siapa ini yang ngomong? Matthew ya? Iya, huruf pertamanya apa, Kak? Iya, apa? Kamu lihat sendiri ya apa? Apa ya? Atau yang lain mungkin ada yang mau jawab. Aku nggak ngerti juga, Kak. Siapa pencipta Jeffrey lagunya? S. Sandra, Kak. Oh, bukan Jeffrey S. Sandra. Tadi Matthew jawab tuh hampir bener loh. Matthew bilang apa tadi? Huruf pertamanya, ya. Iya, aku tanyanya, aku bukan jawabin loh, Kak. Aku tanya huruf pertamanya apa, Kak? Kasih clue-nya maksudnya. Oh, depannya J. Bisa J. Mm-mm. Waduh. Ya udah, kita waktunya kan mau habis. Jadi Kak Vina kasih jawabannya ya. Kalian semua ini ya, kan Kak Vina kasih liriknya gini. Dan pencipta lagunya ini memang dipakai Tuhan luar biasa untuk menciptakan lagu-lagu yang memberkati banyak orang ya. Jadi dari lagu-lagunya itu menguatkan orang-orang, jadi membuat orang-orang itu lebih kenal Tuhan juga. Ya, pencipta lagunya itu sama seperti huruf depannya ini loh, satu-satu ini loh. Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo dibaca sama-sama ini. Satu-satu ini namanya depannya ini dia membuat lagu ini dari namanya. Namanya Kak Jonathan Prawira. Iya, benar sekali ya. Jadi dia itu menciptakan lagu dari namanya. Mungkin di sini ada yang mau menciptakan lagu dari nama kalian. Wah, ya. Nanti nama kalian bisa diingat-ingat nih. Oke. Ya, kita menyanyi sama-sama ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu. Tapi lagunya ini gampang kok. Dan artinya bagus sekali. Ini salah satu lagu kesenangannya. Oke. Pak, kata kakak waktunya hampir habis. Kan ini masih 11.29. Kan harusnya selesai setengah 1. Apa? Kata kakak waktunya hampir habis. Ini kan masih 11.29. Iya, tapi kan ada firman nanti. Ya, ada diskusi nanti. Ya, oke. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Kita mau percaya rencananya Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Oke, di tahun baru ini percaya rancangannya Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama, jalanmu tak terselami Tuhan. Sungguh rancanganmu luar biasa dalam kehidupan kita semua. Penyertaan Tuhan sempurna buat keluarga kita semua. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku.
selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersamamu, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Sekali lagi katakan penyertaanmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan sama-sama. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2021 yang sungguh luar biasa Tuhan. Yang percaya tahun ini rancanganmu juga sempurna untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat-Mu pada keluarga kami, pada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan pada setiap kami. Terima kasih Engkau sudah mencukupkan segala apapun yang dibutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang urapi setiap kami Tuhan, Engkau yang buka hati setiap kami, biar kami boleh mendengarkan dengan baik, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang urapi kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ini belum Oke. on cam sama Mas Sia ini sama Tommy. Kita on cam yuk dengan firman Tuhan yuk. Nyatet yang tadi, Kak. Oke, nggak apa-apa. Baik. Itu dikirim Ferry ke grup ya? Ya. Double fake-nya tadi. Oh. Mas Prince tiba-tiba ada kan di slide-nya, Kak? Ya. Kak Ferry mau ngucapin belum terlambat kan? Selamat tahun baru, selamat hari Natal buat adik-adik semuanya. Kemarin nggak ngeliat di YouTube, kita nggak bisa ketemu, nggak sempat greeting di grup ya. Kak Ferry ucapkan selamat Natal tahun baru, semoga tahun baru membawa semangat yang baru bagi kita. Makin kita dekat sama Tuhan, makin rutin, makin pinter sekolahnya, makin hormat sama orang tua ya. Amin. Nah, semoga kalian diberkati di tahun baru ini. Berkatnya melimpah ya, tak berkesudahan. Nah, seperti itu tadi, Tuhan mau nyertai lewat hal yang tidak dikira ya. Ada orang yang dikasih hikmat sama Tuhan, nulis lagu lewat namanya gitu ya. Keren ya Tuhan kita ya. Oke, kita akan langsung masuk firman Tuhan. Firmannya menarik ya, tadi sudah sebagian firmannya Kak Ferry sebelumnya sudah ada dibahas di Bible Fact tadi. Termasuk ininya tadi, termasuk bahan bacaannya ya. Bahan bacaannya tadi sudah dibacakan oleh Kevin tadi di Yohanes 1 ayat 43 sampai 46. Nah, boleh deh kita baca ulang lagi ya. Kak Ferry bisa dibantu untuk dibaca ulang oleh siapa ini? Siapa ini yang sudah bawa Bible? Siapa di sini? Wait. Siapa yang sudah siap Bible-nya? Matthew sudah siap Bible-nya? Bisa bantu Kak Ferry baca? Oh, Matthew hilang. Kevin lagi ambil. Matthew mungkin lagi ambil. Matthew atau Gilbert sudah prepare firman-nya, Alkitabnya?
Matthew, hello. Oh, Marcia biasanya. Kakak Matthew Wijaya kan Kak, apa namanya? Iya. Aku pakai yang handphoneku aja Kak. Aku pakai Boleh. handphoneku Silakan dibaca ya. buat Alkitab. Yohanes 1 ayat 43 sampai 46. Yohanes 1 Ayat 43 sampai 46. Yohanes 1 ayat 43 sampai 46. Yes, silakan. Bentar ya. Ini tak Kak, pada keesokannya Yohanes 1 ayat 3 sampai 46. Yang 43 dulu. 43 dulu ya Kak. Ini pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Udah Kak. Iya, sampai 46. Oh iya, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadamu, "Mungkinlah sesuatu yang baik datang dari Nazaret." Oke, terima Kak, kasih. itu udah semua. Ya, itu. Lalu bacaan berikutnya dari Lukas 2 ayatnya 51 sampai 52. Bisa bantu Kak Ferry? Bisa Kak, tapi lagi nyari. Lukas berapa Kak Ferry? Oke, nggak apa-apa. Maaf ya Kak, tadi soalnya aku pakai handphone, jadi aku ada Alkitab yang pakai handphone, aku turn off cam. Jadi. Oke, siap, nggak apa-apa. Selin aja ya, bantu Kak Ferry ya. Lukas 2, 51 sampai 52. Lukas 2, Lukas ya Kak. Ya, Lukas. Ya, betul. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terima kasih Selin, terima kasih. Nah, adik-adik, jadi firmannya tadi temanya seperti yang di-share Kak Vina di brosurnya ya. Apa tadi yang apa namanya masih ingat? From nothing to something gitu ya. Jadi apa maksudnya ini? Dengan judulnya tadi katanya membahas tentang kota Nazaret. Nah, jadi begini, Kak Ferry awali dengan sebuah pertanyaan. Kalau Kak Ferry sebut kota pahlawan itu kira-kira identik dengan kota mana? Surabaya. Kota Surabaya Kak. Surabaya, oke. Ngerti ya, kota Surabaya. Kalau Kak Ferry sebut misalnya kota apel, itu kira-kira orang mengenalnya dengan sebutan mana itu? Batu kayaknya. Ya, Batu, Malang dulu disebutnya sama ya. Terus kalau Kak Ferry sebut kota pelajar, kira-kira kalian tahu nggak? Mana? Jakarta. Yogyakarta? Iya, betul. Yogyakarta disebut kota pelajar. Lalu kalau misalnya kota tahu, ayo. Aduh, apa mana? Kota apa? Mana? Kota tahu? Kota tahu. Kota tahu, ayo. Nggak tahu Kak kalian. Sumedang lah Kak. Sumedang boleh di Jawa Barat, Kediri Kak Vina juga. kira Kediri loh. Oh ya Kediri. Juga. Nah, kan ada dua ya. Kota tahu itu Kediri, kalau di Jawa Timur, kalau di Jawa Barat Sumedang. Nah, kalau kota hujan, ayo kota hujan ya. Mana coba kota hujan, Bro? Aduh, nggak tahu Kak. Nggak tahu. Kota hujan, nggak ada yang tahu. Nggak pernah keluar ini di materi sekolah gitu. Itu Rafael. Betul, Bogor. Oh iya Bogor, Bogor. Luar Benar ya. paling Memang cuma curah kota hujannya di sana pelajar. tinggi. Nah, kenapa ini Kak Ferry kok tiba-tiba nanyain nama lainnya kota ini adik-adik ya? Kenapa? Nah, tadi kan ada namanya kota pahlawan gitu ya. Karakternya pahlawan gitu. Lalu ada kota tahu, kota apel, karakter makanan gitu ya. Lalu ada kota hujan, menunjukkan karakter atau sifatnya cuaca. Jadi kota-kota itu tanpa sengaja di Indonesia adik-adik ya dikenali dengan karakter yang ada di dalamnya gitu ya. Tanpa sengaja terbentuk itu.
tanpa sengaja terbentuk. Sehingga orang mudah mengenali. Kalau makanya tadi Kota Pahlawan, oh Kota Pahlawan itu bukan karena banyak orang yang ingin jadi pahlawan di Surabaya, bukan. Tapi karena mengingat peristiwa dulu ya. Jadi pada saat perang melawan Inggris ya, bukan melawan Belanda, adik-adik ya, jangan salah ya. Jadi Inggris datang mau menguasai kota ini, orang Surabaya tidak mau kalah gitu ya, bahwa ini kotaku kok. Nah, lalu berjuang mempertahankan kotanya, berjuangnya hebat-hebatan seperti pahlawan. 10 November. Nah, peristiwa 10 November yang melatar belakangi. Jadi adik-adik dari kota-kota yang tadi menunjukkan karakternya. Jadi kalau kota apel tadi memang kota yang terkenal dengan makanan, dalam hal ini buah ya, karena memang di sana banyak petani menghasilkan buah apel yang enak, jadi dikenal gitu ya. Sama kayak tahu ya, ada kota tahu Kediri, Jawa Timur, Sumedang, kota hujan. Kak Ferry pernah ke kota hujan Bogor, sering. Jadi Kak Ferry punya tante tinggal di sana. Jadi dulu tiap liburan pasti ke sana. Bener ngerasain ya, kayak saat seperti ini tuh sudah nggak pernah nggak hujan, pasti hujan, dinginnya minta ampun gitu ya. Jemur baju nggak pernah kering. Nah, beruntung ada kota-kota yang terkenal gitu adik-adik ya. Ada kota-kota yang nggak terkenal gitu ya, sama seperti yang Kak Arif bilang tadi, Lumajang gitu ya. Dari kalian mungkin ada kan yang nggak ngerti kota itu Lumajang di sebelah mana, mungkin nggak ngerti. Nah, ada kota lagi yang kecil lagi, yaitu kota kelahirannya Kak Ferry, adik-adik. Kalau Kak Ferry sebut kata Nganjuk gitu, kira-kira kalian ngerti nggak? Aduh, tambah nggak ngerti nggak? Nggak ngerti ya, nah makanya. Itu kotanya kecil sekali, jadi... Loh, kok kan lahir di kota Nganjuk? Betul, jadi ibunya Kak Ferry lahirnya aslinya dari kota Nganjuk, ayahnya Kak Ferry lahir dari kota Madiun. Kak Ferry cuma numpang lahir aja ya, numpang lahir aja. Lahirnya di Madiun, Kak. Madiun. Kenapa? Aku kirain kakak lahirnya di Madiun. Enggak, Kak Ferry lahirnya di Nganjuk, lalu besarnya di Madiun. Sama kayak Tuhan Yesus itu loh ya, lahirnya di mana? Bethlehem. Nah, di Bethlehem. Tapi dia tumbuh besarnya di Nazaret. Nanti Kak Ferry bahas tentang hal ini. Nah, Kak Ferry mau cerita tentang kota Nganjuknya, tempat Kak Ferry lahir itu. Sebetulnya kalau bicara masalah karakter kota, dikenali orang karena makanan ya, kayak Kediri itu ya. Kediri itu dekat sama Nganjuk ya. Cuma 30 menit sebetulnya, tapi kalah terkenal sih kotanya Kak Ferry itu. Ya, jadi ada makanannya adik-adik. Tapi Kak Ferry yakin kalau Kak Ferry sebut, kalian nggak bakal tahu deh. Kalau Kak Ferry sebut sambal tumpang, kira-kira kalian pernah makan nggak? What is that? Nah, ya kan? What is that? Gitu. Tapi kalau Kak Ferry sebut sambal pecel gitu ya, pecel gitu, kalian mungkin lebih kenal ya, familiar ya. Itu. Nasi apa itu? Nasi pecel? Sama juga. Aku udah tahu sih, Kak, pecel. Oke, nah, jadi kota kenapa? Aku tahu pecel, Kak. Nasi pecel kayaknya masih tahu, Kak, tapi Kak sebut. Nah, iya, nasi pecel itu kan dari sambal pecel itu. Nah, itu tadi adik-adik ya. Jadi kotanya Kak Ferry lahir itu Nganjuk itu ada makanan daerah yang bisa dinikmati, bisa orang tahu. Tapi ternyata ya enak sebetulnya, tapi nggak terkenal gitu. Dari kota ini mau dikenali dari makanannya, kok ya nggak dikenal ya, gitu. Buktinya adik-adik nggak tahu. Terus dari tempat wisatanya, ada air terjun juga, adik-adik. Namanya air terjun Sedudo. Tapi kalau Kak Ferry sebut ini, kalian pasti juga nggak akan tahu, ya kan? Pasti orang-orang kalau air terjun itu, kalau di sini di Jawa Timur di mana ya? Mungkin di Malang yang banyak ya. Coban Talun, Coban Rais, atau apa itu ya, banyak ya coban-coban itu namanya. Jadi kotanya Kak Ferry ini dari makanan nggak terkenal, padahal punya. Dari tempat wisata ada, tapi juga nggak terkenal gitu loh. Jadi kotanya benar-benar kayak terisolasi. Malah terkenalnya itu kemarin itu adik-adik ya, kalau di berita politik itu ya, omongannya orang-orang dewasa itu malah terkenal jadi hal jelek. Kenapa? Pemimpinnya, bupatinya ya, bupati itu memimpin kota yang kecil adik-adik. Kalau kota besar kayak Surabaya itu wali kota gitu ya. Itu malah ketangkap KPK adik-adik. Jadi tahu kan kalau ketangkap KPK itu ngapain? Korupsi. Nah, cilakanya adik-adik ya. Cilakanya apa namanya? Itu bupatinya 2 kali ketangkap, 2 orang yang berbeda.
Jadi gimana ya pemimpinnya kok jelek gitu. Nah, jadi menggambarkan kotanya ini udah nggak dikenal sama sekali gitu loh. Nggak dikenal, nggak terkenal, nggak ada yang bisa dibanggakan gitu loh. Nah, kisah tentang kota ini itu sama seperti yang tadi Kak Arif sudah awali, yaitu tentang Nazaret tadi ya. Nazaret ini kotanya kecil, benar yang disampaikan oleh Kak Arif. Itu tidak ada terkenalnya kalau tidak Yesus dalam nempel di kota itu ya. Kak Ferry sebutnya nempel ya. Ada Yesus nempel di kota itu tuh nggak akan terkenal kota itu. Kota itu kalah terkenal sama kota di sampingnya. Sama seperti kotanya Kak Ferry. Kak Ferry tadi cerita Nganjuk ya, lebih terkenal kota Kediri gitu, penghasil tahu, ada pabrik gudang garam di sana, gitu. Banyak lebih terkenal begitu. Di Kediri juga ada Gua Maria ya, adik-adik ya, wisata Gua Maria. Nah, Kak Ferry bandingkan dengan Nazaret. Nazaret itu juga sama adik-adik ya. Sebagai kota itu kotanya kecil. Malah menurut buku yang Kak Ferry baca ya, ini Kak Ferry baca. Judulnya bukunya ini Pilgrim. Pilgrim itu artinya perjalanan rohani adik-adik. Jadi kalau teman saudara kita yang beragama Hindu pergi ke India atau ke Bali, ke Pura, misalkan di orang Surabaya itu namanya perjalanannya namanya pilgrim. Atau teman-teman kita yang Muslim pergi naik haji di Arab, nah itu pilgrim. Nah, kalau kita kan pergi ke tanah sucinya ke Israel sana ya, nah itu namanya pilgrim, perjalanan rohani. Di sini diceritakan kota-kota yang disinggahi oleh kita kalau wisata rohani di Israel itu. Nazaret itu kalah terkenal sama dua kota adik-adik yang di kurang lebih berdekatan, kalah sama satu kota itu namanya Kapernaum adik-adik ya. Kalau di Kapernaum itu terjadi di Alkitab itu terjadi banyak mukjizat adik-adik ya. Mukjizatnya satu contoh, ada yang ingat cerita tentang kota Kapernaum? Ada yang ingat peristiwa apa yang hebat terjadi di sana? Di Kapernaum itu adik-adik terjadi ini banyak hal. Contohnya ini, wanita yang pendarahan. Nah, itu waktu Tuhan Yesus ada di sana. Ya, nyentuh Tuhan Yesus itu loh, nyentuh jubahnya sembuh. Lalu ada lagi peristiwa yang ini. Orang sakit yang pakai diturunkan lewat atap rumah. Nah, itu terjadinya di Kapernaum adik-adik. Lalu ada kepala rumah ibadah Yairus yang anaknya disembuhkan. Itu terjadinya di Kapernaum. Nah, menurut data yang sekarang adik-adik ya, di buku ini Kak Ferry baca, malah Kapernaum itu mendapat julukan kotanya Yesus loh. Jadi Yesus itu ada satu hal yang aneh. Lahirnya di Bethlehem, disebut Yesus dari Nazaret, tapi kota tempat dia berkarya itu bukan Bethlehem, bukan Nazaret, tapi Kapernaum. Kenapa? Karena dia banyak melakukan mukjizat di kota itu, begitu ya. Banyak melakukan karya-karya gitu di situ. Jadi ada kota namanya Kapernaum, tetangganya Nazaret, yang lebih terkenal, yang lebih melahirkan cerita-cerita gitu ya, di mana ada mukjizat, ada pengalaman rohani terkait Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ada lagi kota yang lebih besar di sampingnya Nazaret. Kotanya ini namanya Tiberias adik-adik ya. Tadi sudah dibahas oleh Kak Arif bahwa kota Tiberias ini ada danau di sana. Danau Tiberias atau Danau Galilea atau Laut Galilea itu memang adanya di sana. Nah, peristiwa apa yang terjadi di sana yang membuat kota ini terkenal? Banyak adik-adik. Kalau adik-adik kita bahas yang lalu-lalu firman-nya khotbah di bukit ya, khotbah di bukit, ucapan bahagia itu ya, itu ceritanya kan Tuhan Yesus habis dari laut itu ya, terus nyandar di sebuah pulau daratannya di sana, lalu khotbah di sana, melahirkan banyak firman tentang mengasihi, tentang ucapan syukur, firman jangan menghakimi, tentang hal berdoa. Nah, lebih terkenal kota itu. Nazaret tidak ada apa-apanya gitu loh adik-adik. Jadi yang Kak Arif tadi sampaikan itu benar ya. Jadi di Yohanes 1, 43-46 tadi diceritakan ya, ada semacam ejekan gitu loh ya. Nah, ejekannya seperti yang Kak Arif ceritakan tadi. Tadi Kak Arif cerita ada temannya dipanggil Ujang gara-gara dari Lumajang ya. Jadi muridnya Tuhan Yesus sendiri yang lucu, yang kalau Kak Ferry bilang lucu ngejek kota Nazaret gitu loh ya. Jadi diceritakan tadi bahwa ada nabi baru. Nabi ini Yesus Tuhan kita ya.
murid-muridnya yang baru kenal, baru percaya melihat mujizat itu ngajak temennya gitu loh, kayak Kak Ferry ngajak, Kevin, ayo ikut yuk, ada pendeta di sana KKR, nah kurang lebih seperti itu loh. Nah terus Kevin tuh jawab Kak Ferry gini kurang lebih gitu, masa iya toh ada pendeta lahirnya dari kota ini ya gitu loh. Jadi muridnya sendiri, calon muridnya itu apa ngenyek gitu loh ya. Mana ada hal baik dari Nazaret, lawang kotanya tidak terkenal, kurang lebih seperti itulah adik-adik. Sama kalau kalian bercanda sama teman kalian ya. Tadi Kak Vina menjelaskan ada kota kecil, McD aja nggak ada, KFC nggak ada gitu ya. Sering kan kalian kalau bercanda gitu, kampungan, deso, nah seperti itu loh ya. Sering ucapan-ucapan ledekan terhadap orang-orang dari Nazaret itu seperti itu adik-adik ya. Jadi kota yang nggak menghasilkan apa-apa, nggak bermanfaat, mungkin dihina. Tapi satu hal adik-adik, ternyata kalau sudah melalui perkenanan Tuhan ya, Tuhan Yesus hadir di sana ya, dalam tanda kutip kalau Kak Ferry sebut nempel kota itu ya, membuatnya jadi ikon ya, menjadi ikonnya ya gimana, itu tadi lewat rencananya adik-adik ya, lewat rencananya Tuhan itu dibuatlah Yesus dari Bethlehem. Tahu sebabnya kan kenapa apa namanya Tuhan Yesus harus mengungsi dari apa namanya dari kota Bethlehem, dari tempatnya lahir. Nah, ada dibahas di Alkitab ya, apa namanya setelah peristiwa pembunuhan itu mengungsi keluar kota, ya, atau pindah-pindah sampai akhirnya menetap di kota Nazaret untuk menggenapi firman Tuhan yang dikatakan dari sana nanti aku panggil anakku. Nah, satu hal yang kita pelajari adik-adik, ternyata kalau Tuhan Yesus tadi istilahnya minder gitu ya, aku loh dari kota kecil, aku nggak jadi apa. Nggak berasal dari kota yang baik, misalnya kalau Tuhan Yesus lahir dari kota yang besar gitu adik-adik ya, mungkin dia bisa dikenal, dia bisa penginjilan di gereja yang gede mungkin gitu kalau hidup di sekarang ya, bisa viral kalau hidup di sekarang ya, ada yang banyak yang masukin Instagram, ngerekam, disebarkan lewat YouTube mungkin gitu ya, kalau hidup di zaman sekarang ya. Tapi dia nggak memilih untuk melekat atau menjadi ikon kota-kota yang besar itu adik-adik. Tapi dia justru malah memilih untuk supaya ada di sebuah apa namanya kota yang kecil, kota yang nggak berarti, supaya kota itu menjadi berarti. Ini sebuah perkenanan bagi apa namanya bagi kita adik-adik, sebuah contoh yang besar. Kadang-kadang apa namanya kita berada di kondisi yang seperti ini adik-adik ya, kondisi yang membatasi kita untuk berkarya, untuk menampilkan diri kita gitu ya. Jadi sehingga kita tidak bisa berkarya maksimal atau menghasilkan yang baik, tapi kita mesti patahkan ya, kutuk atau mitos-mitos seperti itu kita patahkan gitu ya. Kita tetap bisa baik gitu ya. Firman ini maksudnya kalau kalian bingung, Kak Ferry contohkan seperti ini adik-adik ya. Kak Ferry ini datang dari kota Madiun. Kalau kita ngomong Jawa Timur, kota Madiun ini lebih dekat dengan Jogja Solo. Jogja Solo ini kan pusat budayanya, kalau budaya Jawa ya, omongnya masih halus gitu ya, lembut, nggak kasar. Beda kalau sudah masuk Surabaya. Surabaya itu ngomongnya kasar, jadi ada budaya yang jelek yang Kak Ferry mau ceritakan. Oh iya Kak, aku ngomongnya juga kadang kasar Kak. Nah iya, Ya, Kak. ada budaya yang jelek, itu juga, namanya Kak. misu-misu itu. Iya, aku ngomongnya kayak Iya, gitu loh Kak. Aku ngomong orang nggak punya otak kayak gitu. Nah iya kan, orang Kak Ferry juga kan, Kak Ferry kaget ya ketika masuk di kota ini gitu ya, ngomongnya kasar, suka misu-misu. Kalian mungkin tahu ya, tak misu itu ya, memaki-maki, mengucapkan sumpah serapah gitu. Itu kan tidak baik adik-adik ya. Tapi itu tantangan bagi kita gitu loh. Jadi bukan berarti kalau kita sudah masuk di kota yang seperti itu ya, budayanya seperti itu ya wes, aku tak kasar aja gitu ya. Enggak ya, Tuhan Yesus juga enggak seperti itu ya. Masuk di kota kecil yang enggak ada apa-apa, yang enggak bermutu, terus dia jadi, aku tak jadi orang yang biasa-biasa aja deh. Aku tak ya wis apa adanya, enggak ya. Di Lukas 51 52 tadi diceritakan ya. Lukas 2 ayat 51 sampai 52 tadi yang Selin baca itu diceritakan, itu topiknya, nasnya tentang kitab itu kan tentang saat Yesus ini adik-adik ya, berdebat dengan ahli agama ya, saat dia dibawa oleh
orang tuanya terus ketinggalan ya. Kalian tahu cerita ini ya. Dia ini anak kecil pinter gitu loh. Nah, akhirnya pulang bertumbuh ya. Dia membantu orang tuanya, belajar tentang Alkitab gitu ya. Kalian sudah pernah diajari kan ya, jadi pertanyaan kuis ya. Kak Ferry ingat sekali. Jadi kalau di Yahudi sana ada budaya bahwa anak-anak laki itu harus istilahnya sekolah agama, ada tingkatan-tingkatannya. Kalian pernah ingat materi ini ya. Kalau lupa nanti kita belajar lagi. Nah, Tuhan Yesus mengambil kesempatan itu. Tuhan Yesus itu nggak terjebak dalam suatu kondisi bahwa ini kota kecil, kota nggak bermutu, ya wis lah aku tak santai-santai aja. Nah, tapi Tuhan Yesus melepaskan ikatan itu, dia berkarya, dia mengeluarkan kemampuan dirinya ya, belajar supaya pada akhirnya memenuhi panggilannya dia sebagai juru selamat bangsa. Lalu dari kota Nazaret itu, kota ini jadi dikenal ya, from nothing to something. Yesus dari Nazaret gitu ya. Tadi kan lucu kan ya, lahirnya dari Bethlehem loh ya, gitu loh ya. Kok malah yang terkenal malah Nazaret ya. Ya karena itu tadi Tuhan sudah menentukan ya untuk terjadi demikian. Lalu dia juga banyak berkarya seperti yang Kak Ferry ceritakan tadi ya. Dia banyak berkarya di Kapernaum, banyak berkarya di di Tiberias gitu ya. Bahkan oleh ikatannya Tuhan Yesus betul-betul dilepaskan total gitu ya. Dia mengeluarkan kemampuannya sepenuh hati ya, belajar bertekun seperti yang Kak Ferry mau senang banget membaca. Kak Ferry mau ulang ya membacanya sebentar. Lukas 2 tadi berapa? Lukas 2 51 52 ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah itu ya, dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi menyelamatkan kota Nazaret, memberi kesan yang baik kota Nazaret. Kalian juga bisa seperti itu adik-adik ya. Jadi saat Kak Ferry kasih contoh tadi ya, saat Kak Ferry masuk ke sini, ke kota Surabaya ini ya, masuk tahun 2002, kotanya kok kasar ya, orangnya ngomong dikit-dikit misu-misu gitu ya. Mungkin kalian yang dari kota ini, mungkin kalian bisa ngomong, ini budayanya, tapi no. Itu budaya yang jelek. Gimana Kak? Gimana? Gimana Kak? Coba jelasin. Nggak bisa dibolehin contohnya ya, nggak boleh dikasih contoh namanya mati-mati. Aku juga Kak, ngomongnya kadang-kadang kasar. Kalau itu bencek, nah itu tak ngomong gini. Aduh, kamu itu mah nggak punya otak kayak gitu. Nah ya itu ya. Kita mau belajar adik-adik ya untuk hal seperti itu ya. Itu yang jadi tema firman-Nya nyata Matthew ya. Jadi saat kita hidup di kota yang budayanya seperti itu, kita nggak boleh larut gitu ya. Kita harus menjadi something gitu ya. Kita nggak jadi ikut arus itu ya. Kita harus berbeda banget ya. Berbeda banget ya. Jadi nggak boleh mentoleransi itu toh walaupun itu misalkan budaya orang sini itu bertentangan dengan ajarannya Tuhan Yesus ya, yang harus mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang sopan gitu ya, baik hati. Nah kalau omongannya kasar kan kita bisa menyakiti orang lain ya. Jadi itu yang Kak Ferry sharing kan tentang berangkatnya dari kisahnya kota Nazaret itu ya, dari kota yang nggak bermutu lah, wis nggak ciamik lah gitu, kotanya jelek, nggak terkenal, nggak punya potensi gitu ya, nggak punya potensi apa-apa untuk dikembangkan. Tapi saat Tuhan Yesus ada di sana, Tuhan Yesus memaksimalkan potensinya ya. Dia dikatakan tadi di Kak Ferry ulang lagi ayat 51 sampai 52 tadi, bahwa Tuhan ambil perannya di sana ya. Tuhan belajar banget hari demi hari dari dia kecil sampai pada akhirnya dia dewasa dan dia berkarya ya, bahasanya Kak Ferry, dia berkarya ya, melakukan penginjilan, mempartakan firman-Nya Tuhan ke kota-kota di sekitarnya, hingga akhirnya Nazaret ini dikenal gitu loh ya. Coba misalkan waktu itu Tuhan Yesus misalkan, aku nggak bermutu, tinggal di kota yang nggak bermutu, ya wis, aku tak pindah, aku tak balik aja deh di Bethlehem tempat aku lahir gitu, atau kota Kapernaum ya, atau kota Tiberias ya, kota yang lebih terkenal, lebih besar gitu ya. Misalkan kalau kita hidup di zaman sekarang, banyak mallnya gitu loh, banyak taman bermainnya, sekolahnya pilihannya banyak gitu yang bermutu. Nah, tapi Tuhan nggak gitu. Tuhan mengambil perannya ya, kalau dia ditaruh di kota itu, dia memaksimalkan potensinya, jadi nggak terhambat oleh kutukan-kutukan atau mitos-mitos yang menyatakan bahwa ini kota nggak terkenal, kota jelek, nggak bermutu.
tapi dia tetap bertumbuh ya. Harapannya Kak Ferry lewat firman yang sederhana ini, adik-adik juga seperti itu adik-adik ya. Jadi tadi sudah dicontohkan, hidup di kota yang mungkin budayanya keras, budayanya suka ngomong kasar, tapi kita sebagai anak Tuhan, kalau sudah tahu bahwa budayanya itu tidak baik, kita tidak perlu ikut arus itu ya adik-adik ya. Kita mau menjadi diri kita sendiri ya, menjadi diri kita sendiri. Menunjukkan bahwa kita punya potensi gitu ya. Jangan sampai menjadi kota yang tidak terkenal gitu, padahal punya potensi. Seperti yang Kak Ferry contohkan, kota asalnya Kak Ferry itu ya, ada potensinya, tempat wisata, makanan terkenalnya gitu ya. Itu Kalau harusnya Kak, bisa apa itu namanya di Nganjuk itu misu atau enggak Kak? Maksudnya ngomong kasar apa enggak? enggak. Kalau kotanya Kak Ferry yang di Nganjuk itu karakternya orangnya lebih apa namanya, lebih tidak kasar lagi seperti kota Surabaya ini, Matthew. Jadi apa namanya, ngomongnya juga lebih halus gitu ya. Ngomongnya Kalau enggak kayak Madiun Kak, kalau di sama Madiun. Madiun juga. Madiun itu bahasanya seperti orang Jogja, orang Solo seperti itu, lebih halus gitu ya. Oh, tak kirain ngomong kasar juga Kak. Enggak. Jadi ngomongnya halus gitu. Jadi budaya yang baik, yang masih apa namanya, cocok dengan Alkitab, cocok dengan perintahnya Tuhan Yesus, mari kita jalankan adik-adik ya, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau budaya di sekitar kita yang mengikat kita ini tidak cocok dengan Alkitab, tidak cocok dengan perintahnya Tuhan, sebaiknya kita hindari. Contohnya seperti tadi adik-adik ya, kita tinggal di kota yang budayanya keras, kasar gitu ya, kita hilangkan budaya itu. Jadi kita menjadi nothing to something ya, memberi efek ya. Kak Ferry percaya efek bagus itu bisa disebarkan ya. Caranya ya gitu, kita rutin melakukannya. Kak Ferry pernah kesaksian kan ya, apa namanya, Kak Ferry dulu tuh tidak suka donor darah ya, tapi tahu temennya Kak Ferry berbuat baik sering donor itu, Kak Ferry ketularan. Sekarang Kak Ferry setiap 2 bulan sekali donor darah. Itu perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik seperti itu ya kalian tetap lakukan. Jadi siapa tahu nanti kota yang kalian cintai ini, kota kita tinggal Surabaya itu sudah tidak terkenal lagi dengan budayanya yang kasar, miso-miso. Karena apa? Anak-anak Tuhan seperti kalian sudah memenuhi kota ini, memberikan budaya yang baru, budaya yang baik, ngomongnya tidak suka ngomong kasar, seperti itu ya. Nah, itu aja sih adik-adik ya yang Kak Ferry mau sampaikan pada minggu ini. Kak Ferry mau berdoa supaya firman ini bisa masuk di hati kalian. Habis ini kita boleh buka untuk sharing, sekaligus nanti kita doa syafaat ya. Yuk, Kak Ferry mau berdoa buat kalian supaya firman ini tertanam di hati kalian masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang telah Kau pakai kami sebagai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan ini, kabar baik ini kepada adik-adik sekolah minggu. Mengajarkan mereka pada satu hal, bahwa mereka boleh belajar menjadi sesuatu yang baik, Bapak, sesuatu yang memberi dampak di sekitarnya, walaupun kondisi sekitar kami tidak memungkinkan, Bapak. Sebagaimana Kau contohkan kota Nazaret, Bapak, kota di mana kecil, tidak terkenal, Bapak, menghasilkan Engkau, Tuhan Yesus, berkarya dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, sehingga kota ini dikenal sebagai kota-Mu, ya Bapak. Demikianlah kami mau memaknai, Tuhan Yesus, firman kali ini kami membawanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sebagai anak-anak-Mu mau dipakai oleh Engkau dengan cara yang luar biasa. Lewat firman yang kami terima hari demi hari, pengetahuan tentang kebaikan firman, kami mau praktekkan pada lingkungan kami sehari-hari. Kami mau belajar berbicara yang baik, Tuhan Yesus, berperilaku yang baik, sehingga saat kami melakukan itu semua, dan dunia di sekitar kami melihat, kami boleh bersaksi bahwa sesungguhnya Engkaulah Tuhan Yesus, sumber kebaikan itu sendiri. Engkau kami teladani. Dan biarkan mereka pada akhirnya orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman-Mu, mengenal Engkau, mengetahui Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat yang layak disembah hari ini, esok dan selama-lamanya. Kami sebagai pelayan-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi tidak demikian dengan suara-Mu, menyapa, menghampiri adik-adik ini. Sertai adik-adik ini satu dengan yang lain, Tuhan Yesus dipelihara dalam lingkungan sosial, dalam
kehidupan belajar, di sekolah studinya, dalam kehidupan keluarganya, Engkau menyertai mereka, buat mereka berbeda dengan anak dunia, sehingga mereka menjadi something, Bapa, menghasilkan sesuatu yang besar demi dimuliakannya nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, demikian kami berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Allah kami yang hidup hari ini, esok, dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan, sekarang kami mau berdoa, tolong berkati supaya Memang itu dimandiin dulu. supaya bangsa dan negara, Kak. Supaya bangsa Indonesia dan negara, semua negara bisa sehat dari virus corona, dan kita sudah merayakan tahun baru. Tolong berkati supaya kesehatan kita bisa dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja dan sekolah supaya gereja dan sekolah bisa kembali offline dan kita bisa ke sekolah minggu secara normal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Bapa. Sehingga Tuhan, kami pada saat siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Bapa. Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh memiliki semangat yang baru, sukacita yang baru, yang lebih Tuhan, untuk lebih bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah kami terima. Sehingga Tuhan, dengan tema nothing for something, boleh menjadi sesuatu yang memotivasi kami, yang menjadi pedoman kami, bahwa kami, anak-anak-Mu Tuhan, tidak menjadi anak yang sembarang Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi teladan bagi teman-teman kami, saudara kami, dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan, sebentar Tuhan kami selesai Tuhan ibadah pada saat siang hari ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau berkati teman-teman kami yang tidak hadir Bapa. Kiranya Engkau ketuk hati mereka Tuhan sehingga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Dan bisa bersama-sama belajar firman-Mu Bapa. Dan nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak kami yang sudah melayani Bapa, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau menjalankan aktivitas kami masing-masing Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan sukacita yang lebih bagi kami Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang mana? Ini loh, ada tulisannya ini loh, ada tulisannya ini. Oh, kamu dapat surprise ya? Ya, dapat surprise. Berapa orang yang dapat surprise? Ah, bagus dapat surprise. Kodomo. Ya, puji Tuhan ya yang dapat surprise. Yang lain juga sudah dapat jajannya kan? Dapat buku tulis juga. Puji Tuhan. Apa itu? Bagusnya.
berkat tambahan nih. Berkat tambahan. Wah, bagus. Apa itu Sahan? Coba dilihat. Mana kunci nih? Gantungan kunci. Ah, bagus. Kode. Bagus. Ya, puji Tuhan. Kami keluarga besar Panti Asuhan Kristen Tribakti Pare mengucapkan terima kasih atas berkat yang diberikan. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru kepada Gereja Betania Anyar Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Keluarga besar Panti Asuhan Kristen mengucapkan terima kasih atas peralatan tulis anak-anak kami dari gereja Anyar. Pembagian hadiah mainan langsung kepada anak-anak. Jangan kemana-mana dulu, foto sama-sama ya semuanya nanti. Jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Sini dulu. Jangan kemana-mana dulu, di sebelahnya. Ini juga.